Film ini dirilis tahun 1988, sebuah anime yang diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang kakak yang merawat adiknya karena kehilangan orang tua akibat peperangan. Ini adalah Seita. Dia sedang melihat para gelandangan dan dirinya yang sudah tidak bernyawa. Di sana ada dua orang petugas yang sedang mengumpulkan para gelandangan. Salah seorang petugas mengambil kaleng permen lalu melemparkannya keluar. Dan ini adalah Setsuko, adiknya. Dia melihat tubuh sang kakak dan hendak ke sana, tetapi sebuah tangan menghalanginya. Saat melihat ke belakang, dia pun merasa senang. Akhirnya mereka berdua bertemu di dalam dunia lain. Kisah mereka dimulai saat ada serangan udara. Semua warga disuruh ke tempat perlindungan. Sebelum sembunyi, Seita menyimpan barang-barang di bawah tanah rumahnya. Lalu sang ibu menyuruh Seita untuk pergi sambil membawa adiknya Setsuko. Sebelum pergi, Seita membawa foto sang ayah, dan ketika hendak mengambil baju, serangan udara sudah di luar rumah. Bahkan mereka hampir terkena api. Seita terus berlari mencari tempat perlindungan. Dan akhirnya mereka pun selamat. Kobaran api ada di mana-mana. Banyak warga yang meninggal. Setelah dirasa aman, Setsuko pun bertanya di mana ibunya. Lalu Seita berkata bahwa ibunya mungkin ada di tempat perlindungan. Kemudian Seita bertanya kepada Setsuko, apakah dia baik-baik saja. Setsuko berkata bahwa sepatunya hilang sebelah. Lalu Seita berjanji akan membeli yang lebih bagus. Mendengar hal itu, Setsuko berkata bahwa dia punya banyak uang. Lalu Setsuko mengeluarkan kantung dari bajunya yang ternyata berisi mainan. Setelah merasa aman, akhirnya Seita keluar dari tempat perlindungan dan melihat desanya sudah hancur rata dengan tanah. Lalu Setsuko berkata, apakah rumah kita juga hancur? Seita berkata, ayah akan membalaskan mereka. Kemudian Seita pun berjalan untuk mencari sang ibu. Pemandangan yang dilihatnya sangat menyedihkan. Sedang melihat-lihat, tiba-tiba Setsuko berkata ingin buang air kecil. Lalu ada pemberitahuan yang berkata bahwa yang terluka harap melapor ke gedung sekolah untuk mendapatkan perawatan. Saat kembali, mata Setsuko sakit karena debu dan kembali teringat dengan ibunya. Akhirnya Seita pun membawa Setsuko untuk membersihkan matanya. Saat mata Setsuko diperiksa, ada seorang wanita yang berkata kepada Seita bahwa ibu mereka terluka dan menyuruh Seita untuk melihatnya. Sementara itu, dia menjaga Setsuko. Seita pun berlari mencari ibunya. Ternyata ibunya menderita luka bakar yang cukup parah dan akan dibawa ke rumah sakit. Dari kejauhan, dia melihat Setsuko, lalu mendekat dan memasukkan cincin ibunya ke dalam tas Setsuko. Lalu Setsuko berkata, di mana ibunya? Dan Seita menjawab bahwa ibunya sedikit terluka dan akan dibawa ke rumah sakit. Setsuko menjadi murung, bahkan saat diberi roti, dia juga menolaknya dan berkata ingin ketemu ibunya. Lalu Setsuko menangis dan Seita mencoba untuk menghiburnya, namun Setsuko tetap menangis. Keesokan harinya, ternyata sang ibu sudah meninggal karena lukanya cukup parah. Dan akhirnya mayat sang ibu dikuburkan dengan yang lain secara massal. Seita dan Setsuko tinggal di rumah bibinya. Saat kembali dari pemakaman, sang bibi bertanya kepadanya bagaimana keadaan ibunya. Namun Seita berbohong. Saat di kamar, Setsuko sedang melihat cincin sang ibu. Lalu untuk menenangkannya, Seita berkata
bahwa dia akan membawa ke ibunya setelah ibunya agak baikan. Keesokan harinya, Seita kembali ke rumahnya untuk mengambil makanan yang ia tanam sebelum serangan udara, lalu kembali ke rumah bibinya. Bibinya pun sangat senang dan bertanya kembali bagaimana keadaan ibunya. Akhirnya Seita berkata bahwa ibunya sudah meninggal. Kemudian sang bibi pun marah dan berkata, kenapa tidak memberitahunya dari awal? Seita pun berkata, dia tidak ingin Setsuko tahu. Setsuko datang dengan sangat gembira karena dibeli sepatu baru oleh sepupunya. Agar Setsuko tidak bertanya tentang ibunya, Seita selalu mengajaknya untuk bermain dan menghiburnya. Saat pulang bermain dan sedang bersantai, bibinya berkata, kenapa Seita tidak bekerja? Seita berkata bahwa pabrik tempatnya bekerja sudah hancur dibom. Lalu bibinya menyuruh Seita untuk mengirim surat kepada ayahnya. Seita berkata bahwa dia sudah mengirim surat kepada ayahnya 10 hari yang lalu. Mendengar itu, bibinya mulai keras kepada Seita dan Setsuko. Keesokan harinya, agar Setsuko tidak merasa sedih, Seita membawa Setsuko jalan-jalan ke pantai dan mengelapkan air laut ke badan Setsuko yang gatal-gatal. Setsuko pun merasa sangat senang sekali. Selesai berenang, mereka pulang. Namun Setsuko berhenti karena lapar dan meminta digendong. Saat tiba di rumah, bibinya berkata bahwa kimono ibunya ini bisa ditukar dengan beras, dan bibinya mencoba untuk mengambilnya. Namun Setsuko marah dan melarangnya. Tapi bibinya tetap mengambil dan membiarkan Setsuko menangis. Melihat Setsuko menangis, Seita kembali teringat dengan kedua orang tuanya. Kemudian bibinya kembali dengan membawa beras. Namun Setsuko masih tetap bersedih. Suatu hari, karena diberi nasi bubur, Setsuko tak mau makan. Bibinya pun marah dan berkata bahwa Seita pemalas dan tak layak diberi makan. Bibinya berkata, Seita harus bekerja, kau selalu mau makan nasi tapi tak mau bekerja. Lalu Setsuko berkata, tapi itu beras kami. Ternyata bibinya mendengar ucapan Setsuko dan berkata, jadi kau anggap aku curang? Beraninya kau setelah ku beri tempat tinggal. Kemudian bibinya berkata, mulai hari ini kita masak masing-masing. Keesokan harinya, Seita mencoba kembali mengirim surat untuk ayahnya. Lalu Seita berkata kepada Setsuko, tak perlu khawatir, ibunya ada tabungan cukup untuk hidup mereka berdua. Lalu Seita membeli perlengkapan dapur. Malam hari, suami dan anak bibinya bertanya, apakah bibinya memarahi mereka? Lalu bibinya berkata, mereka tak mau minta maaf, malah membeli kompor sendiri, sehingga membuatnya semakin kesal. Malam itu akhirnya Seita dan Setsuko makan berdua. Hari itu, Seita pergi mengambil jatah beras. Saat pulang, Setsuko meminta permen buah, tetapi karena mengira habis, dia menangis. Saat dilihat ternyata masih ada satu. Dan sesampainya di rumah, Seita memasukkan air ke kotak permennya, lalu memberikannya kepada Setsuko. Setsuko sangat senang meminumnya, karena rasanya bercampur-campur. Tetapi di dapur bibinya marah-marah, karena piring-piringnya tidak dicuci. Dan saat Setsuko menangis, bibinya semakin marah. Lalu Seita membawa Setsuko keluar sambil menggendongnya dan menidurkannya. Pagi hari, saat bermain piano dan bernyanyi, tiba-tiba bibinya marah-marah dan berkata bahwa mereka berdua hanya membawa masalah dan sebaiknya mereka agar tinggal di tempat pelindungan saja. Mendengar itu, Seita mencari tempat pelindungan yang sudah tidak dipakai. Seita pun membawa barang-barang dari rumah bibinya dan tetap permisi baik-baik. Lalu bibinya bertanya, kemana akan pergi? Tetapi Seita tidak memberitahunya. Mereka mulai menyusun barang-barang dan Setsuko sangat senang. Lalu Seita mulai membeli makanan dan jerami.
Mereka mencari siput, mengambil kayu bakar, lalu memasaknya dan makan dengan gembira. Saat malam hari, ketika hendak tidur, Setsuko keluar karena merasa takut gelap. Lalu Seita menangkap kunang-kunang. Setsuko pun merasa sangat senang, dan mereka tidur dengan dikelilingi kunang-kunang. Sebelum tidur, Seita bercerita bahwa dia pernah ke kapal ayahnya, dan bercerita dengan sangat senangnya, sampai Setsuko tertidur. Pagi itu Setsuko menggali tanah. Lalu Seita bertanya, sedang apa dia? Setsuko berkata, sedang membuat kuburan seperti kuburan ibunya. Lalu Seita pun terkejut. Setsuko berkata bahwa bibinya yang bilang bahwa ibunya sudah mati. Mendengar itu, Seita pun menangis dan berjanji akan membawa Setsuko ke makam ibunya. Suatu hari, anak-anak ke tempat mereka dan berkata mungkin tempat ini ditinggali petapa gila. Mereka pun bermain-main dan melihat semua. Tetapi tiba-tiba seorang anak berteriak hantu setelah melihat Seita dan Setsuko. Karena sudah kehabisan uang dan makanan, Seita mencoba untuk meminta sedikit ke orang sekitar. Tetapi tak ada yang bisa memberinya makanan. Malah menyuruhnya agar kembali ke rumah bibinya dan meminta maaf. Saat di jalan, tiba-tiba ada serangan udara. Seita dan Setsuko pun bersembunyi di bawah tomat. Karena lapar, mereka pun memakan buah tomat dan membawanya pulang. Hari itu, Seita mencuci bajunya dan menyisir rambut Setsuko. Kemudian Setsuko berkata bahwa dia merasa gatal-gatal dan diare. Malam harinya, Seita mencuri tebu, namun ketahuan dan tertangkap, serta berkata adiknya sedang sakit dan butuh sedikit gula. Saat dibawa ke tempatnya, petani itu pun menemukan ubi, lalu berkata, ternyata selama ini dialah pencurinya. Seita pun meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tetapi, dia tetap dibawa ke polisi. Di kantor polisi, petaninya malah dimarahi polisi karena sudah memukuli Seita. Akhirnya Seita dibebaskan. Saat keluar, ternyata Setsuko sudah ada di sana mengikuti Seita. Melihat itu, Seita semakin sedih. Bahkan Setsuko berkata, di mana yang sakitnya, dia akan memanggilkan dokter. Untuk bertahan hidup, Seita terpaksa mencuri saat ada serangan udara. Sementara itu, Setsuko menunggu di tempat perlindungan. Setiap ada serangan udara, kesempatan itu digunakan Seita untuk pergi ke rumah-rumah untuk mencuri. Tetapi hari itu, tidak ada yang menerima hasil curiannya. Saat pulang, Seita sudah melihat Setsuko terbaring. Lalu Seita membawanya ke dokter. Namun karena tidak punya uang, dokter tidak memberinya obat. Lalu Seita pun membawa Setsuko keluar. Karena haus dan tidak punya uang, Seita pun memberinya tumpahan air es. Setsuko juga merasa lapar. Lalu Seita berkata akan menarik uang ibunya dan membelikan makanan. Tetapi Setsuko berkata, jangan pergi, tinggalkan dia sendiri. Dan Seita pun berjanji tidak akan meninggalkan Setsuko lagi. Saat mengambil uang, Seita mendengar bahwa negaranya sudah menyerah dan kapal angkatan laut ayahnya juga tenggelam. Mendengar itu, Seita pun lari dan menangis sambil melihat foto ayahnya. Saat kembali, Setsuko sudah sekarat, tetapi Seita tidak tahu. Lalu, ketika hendak memberinya permen, dia melihat Setsuko sedang mengunyah kelereng. Kemudian Setsuko memberikan sebuah batu yang dikiranya nasi. Melihat itu, Seita pun menangis, lalu memberikannya semangka. Ternyata itulah akhir hidup dari Setsuko. Tapi malam itu Seita masih tidur dengan mayat Setsuko, lalu memeluknya untuk terakhir kalinya. Diceritakan saat Seita pergi, Setsuko selalu bermain sendiri sambil menunggu Seita kembali. Lalu Seita memasukkan permen yang dia beli dan bonekanya, kemudian membakarnya.
dan menyimpan abunya di kotak permen.